ekonomi kreatif dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Namun saat ini potensi sumber daya tersebut, khususnya di Papua Barat, belum sepenuhnya dimaksimalkan, sehingga diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan peran dan pertumbuhan kewirausahaan kreatif di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong. Berdasarkan hal tersebut dan dielaborasi lebih lanjut dengan potret perekonomian kita yang terkontraksi negatif di tahun 2020, Provinsi Papua Barat tumbuh negatif di min 2% lebih dan Kota Sorong pada kisaran min 3,22%. Namun dengan melandainya COVID-19 sudah mulai bergerak tumbuh positif, 3,24% di tahun 2021 menjadi lebih baik. Walaupun pertumbuhan itu masih bertumpu pada kinerja sektor primer atau sektor industri olahan tambang yang sangat rentan terpengaruh dengan perkembangan ekonomi global. Di sisi lain, sektor pertanian, jasa, dan UMKM atau ekonomi kreatif dalam menghadapi tekanan global tersebut tetap stabil dan memberi harapan bagi pergerakan dan pertumbuhan serta stabilitas perekonomian kita. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeda Papua Barat dan Cesangkek SHMM pada sambutan sekaligus pembukaan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif, keterampilan menjahit dan merajut bagi ibu-ibu di gedung LPF atau Lembaga Pemberdayaan Rakyat, Jalan Aniweho, Kampung Bugis, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Jumat 14 Januari 2022. Dengan senantiasa menunjukkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara kegiatan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif yang bertempat di kantor Lembaga Pemberdayaan Rakyat pada hari ini, tanggal 14 Januari tahun 2022, segera dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan nama-Mu seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena hanya kepada Engkau satu-satunya kami memanjatkan doa, memohon dan menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, terima kehadiran kami dalam acara ini yang dihadiri Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan, kami limpahkan dan karuniakan ketabahan dan kesabaran serta kemampuan lahir dan batin dalam tugas-tugas kami, khususnya dalam rangka pembinaan pemberdayaan hamba-hamba-Mu ya Allah, agar dalam meningkatkan ekonomi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mendengar seruan dan pinta kami, maka terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Lembaga Pemberdayaan Rakyat Provinsi Papua Barat, Bapak Samsirabo. Waktu dan tempat kami persilakan. Selama saya tinggalnya di sini, lebih banyak kegiatan untuk pengembangan ekonomi kreatif itu kita lakukan adalah di kampung-kampung atau di kabupaten-kabupaten lain, di Tamrau, di Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, sehingga kesempatan untuk tahun ini nanti kegiatan kita laksanakan di sini. Seperti di Residen Putra kita laksanakan juga di sana. Dan biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang lalu-lalu itu saya turun dengan bawanya mesin jahit, kemudian yang lain-lain itu kami pulang, alat-alatnya kami tidak bawa. Kalau orang lain itu dia turun, alat-alat dia angkut kembali. Kalau saya, alat-alat biar dibiarkan di kampung-kampung. Terakhir kemarin 2019 saya ada di Distrik Lega, itu di Kabupaten Tamrau. Selain dari kegiatan untuk menjahit, kebetulan istri saya ini juga pintar berajut. 2016 itu beliau melakukan pelatihan untuk pendampingan kampung, karena di kampung itu adanya program pengembangan badan usaha milik kampung atau bukan, atau disebut dengan BUMDes.
itu beliau yang melakukan pendampingan itu. Jadi bagaimana caranya untuk kita menggenjot supaya badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung ini bisa berjalan, ya kita melakukan perhatian terkait dengan supaya mereka punya program untuk bungkam atau bumdes ini kan bisa berjalan. Nah, sehingga ya mudah-mudahan dari kampung 5-6 tahun berturut-turut ini saya selalu hidup dari kampung ke kampung, dan insya Allah di 2022 sampai 2024 ini berarti saya ada di kota. Kenapa saya ada di kota? Karena kepala sudah hadir, jadi saya harus menghabiskan waktunya banyak di kota. Luar biasa. Beliau baru turun dari bandara langsung ke sini, coba lihat seragamnya. Kalau saya tipu berarti kita bersihkan ya. Jadi itu sekedar pengantarnya dari saya. Kita berbicara tentang hal-hal teknis yang lain, nanti ada tim pengelolanya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kota Sorong ini jumlah penduduk terbesar itu 270 ribu. Ada keritingnya sedikit kan, 270 ribu, sekitar 8 orang di jiwa. Jadi jumlah penduduk yang besar di Papua Barat ada di Kota Sorong 270, Manokwari 198. Yang kedua, yang ketiga 118 itu Kabupaten Sorong, yang ketiga jumlah penduduk terbesar. Setelah itu baru Fakfak, kemudian terkecil Tambrau. Tambrau dia udah 6.000, itu kecil sekali. Nah, dari jumlah penduduk yang besar itu, yang paling banyak di sini memiliki nilai-nilai strategis dalam pembangunan baik secara nasional, tapi juga daerah dan juga regional, dan khusus di kawasan-kawasan kita di Papua Barat ini. Ya. Beberapa rilis data kita ya. Ini kita COVID-19 ya. Ini barang ini dia terjadi di 2019, tapi di Indonesia 2020 ya, bulan Maret. Nah, COVID-19 melanda Indonesia, tapi juga dunia yang lain. Lalu dampaknya besar terhadap apa disebut ekonomi atau pendapatan dan pertumbuhan ya. Jadi kita mengalami situasi yang negatif ya. Kalau di perencanaan kita di provinsi, kita target 2022 itu pertumbuhan ekonomi kita tuh 7%, bayangkan 7%. 2019 ke 20 kita sudah capai 6,6. Tetapi ketika COVID itu terjadi, ini kita punya pertumbuhan ekonomi itu dia negatif, minus. Provinsi kita -2, Kota Sorong itu -3. Ini Kota Sorong -3 sampai tahun kemarin -3. Nah itu artinya bahwa dari sisi pendapatan per kapita per penduduk, kita mempunyai penghasilan ya, jualan atau segala hal yang terjadi yang kaitan dengan pendapatan itu sangat kecil. Kita di sini kalau pendapatan per kapita penduduk di Papua Barat kita yang kondisi normal itu 600.000 per bulan, konstan itu paling rendah. Tapi ketika COVID dia turun sampai, kalau angka yang kita formulasikan di BPS hampir di bawah 100 kita. Artinya memang kita sangat susah. Nah, oleh karena itu pada baik kegiatan hari ini, tapi juga kita di provinsi sedang mulai berusaha untuk merumuskan kebijakan intervensi, memberi rangsangan bagi aktivitas ekonomi masyarakat rakyat. Ya, kita dengar misalnya dahulu datang kasih bantuan-bantuan dan sepertinya mungkin tangan kasih atau kepada UKM gitu ya. Itu sejalan dengan bagaimana kita bisa mulai menggairahkan usaha ekonomi kreatif yang ada berbasis di masyarakat itu menjadi sasaran. Harus ada pertumbuhan. Kalau memang tadi saya bilang pertumbuhan yang besar, angka apa itu angkanya itu katakan 6%, itu paling banyak supply itu dari sektor primer. Sektor primer itu artinya sektor galian
tambang. Itu tambang di Papua Barat ini gas gitu. Kita punya luas Sorong sudah sangat sempit ya. Luas Sorong itu luas kota yang paling terkecil dan sempit di Papua Barat. Kita punya luas cuma 666,6 km persegi. Sorong kota ini. Jumlah penduduk kita sudah 270. Katakanlah nanti sudah masuk. Ini selesai mungkin sudah mulai hampir 300.000. Kepadatan sudah 1 kilo itu sudah 300 penduduk, 300 orang. Jadi kita sudah hampir. Masalah paling mendesak pertama adalah kepadatan penduduk. Tapi di sisi lain kalau bisnis ini peluang pasar. Sorong ini kan sentral, dia supply hampir, dia keluar sampai di Maluku Utara. Berani. Saya sudah lihat Ternate, pasar-pasar di Ternate kota itu membawa barang dari sini. Iya. Kita punya koridor ekonomi Papua Barat itu bisa sampai di Maluku Utara. Bahkan kalau kita mau keluar negeri, Palau Raja Ampat di atas itu. Palau di atas itu. Jadi kita punya posisi pasar hari ini cukup luar biasa. Tinggal yang ketiga tuh rantai. Apa itu jaringan ini yang kita bangun, lalu kita punya usaha-usaha kecil ini akan keluar. Kalau kita nonton di TV ya, oleh banyak usaha kreatif yang ini di Jawa ya, luar negeri, dia ekspor luar negeri. Melalui pelatihan ini kita tadi datang nih, minimal selesai itu kita berubah, minimal pulang rumah. Saya berusaha, saya dapat LinkedIn, jadi saya sudah mulai jalan dengan apa yang saya bisa lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dalam undangan resmi jadi Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat ya. Dan atas perkenan kita semua, saya menyatakan pelatihan ini dibuka secara resmi, dan saya tabut kifa ini sebanyak 5 kali. Selamat sore Pak Salkek, Pak Dace Sakinya. Saya biasa temukan Bapak di spanduk-spanduk. Di hari ini, sore ini saya bertemu Bapak langsung. Terima kasih banyak. Jadi begini Pak, tadi ada materi Bapak yang mengatakan melihat jalanan kami. Tidak ada habis-habisnya Pak ini persoalan jalanan. Makanya saya sangat membutuhkan dan sangat mengharapkan kesediaan Bapak ke depan untuk melihat jalanan saya, utamanya saya Pak, tadi Pak Ketua bilang sangat lubang dan jalan saya jatuh setiap banjir, setiap hujan banjir. Jadi bagaimana caranya Bapak untuk bisa mengatasi jalanan tersebut? Mudah-mudahan ke depan Bapak bisa atasi ini. Hal yang tadi apa jalan kan tadi saya sudah bicara ya di waktu. Memang kita punya kebutuhan infrastruktur di semua tempat, itu menjadi penting. Infrastruktur itu kan jalan salah satunya, air bersih, ada gitu, listrik, telekomunikasi yang sekarang bikin kita orang semua tidak bisa tidur, tidak bisa. Pada istri itu nomor 2, suami nomor 2, sekarang barang itu nomor 1. Ya katakanlah gitu. Jadi potret kurang di infrastruktur di kota ini agak sedikit mengalami apa itu isu yang luar biasa. Lalu ini mempengaruhi soal mobilitas di kota ini. Jadi saya mau bilang nanti saya bangun juga itu kan pasti tujuannya maunya seperti itu. Tapi kan saya tidak mau menjawab seperti itu ya. Menjawab seperti itu. Tapi permasalahan kota ini kita sudah petakan ya. Kita sudah petakan. Salah satu ya ini infrastruktur jalan yang mengakses
mobilitas sampai di lorong-lorong. Walaupun kadang ketika kita bicara jalan, orang bicara tentang kewenangan. Provinsi itu kan kita punya jalan provinsi ada di depan, di sebelahnya. Walaupun berapa waktu kita ada perdebatan soal banjir, lalu ini kita punya galian C kan, itu menjadi masalah. Lalu ini barang itu kan bergeser ke provinsi baru 2 tahun yang lalu ya. Kewenangan mengelola galian C itu digeser ke provinsi itu 2 tahun yang lalu. Kita sedang konsolidasi, baru barang ini kan sudah duluan nih, izin ini sudah dikeluarkan lebih dulu oleh pemerintahan setempat. Nanti setelah kita mulai tugas ini dialihkan ke provinsi, ini masalah sudah kita orang jadi kambing hitam sudah. Padahal ini sejarah. Nah, karena itu pertanyaan tadi itu banyak. Saya ketemu di mana orang tanya jalan ke ini ke itu saya pun merencanakan itu. Tapi itu tadi hal yang sedikit terjadi berapa waktu ini kan masalah corona. Masalah corona lalu kita punya alokasi infrastruktur dan sebagainya mengalami kontraksi yang negatif, kita kurangi. Tapi di Otsus juga kita sudah mulai masuk di kota-kota, ya, kota kabupaten. Kita juga sudah mengalokasikan untuk jalan-jalan karena di alokasinya sudah ada di pemerintahan kabupaten kota masing-masing. Kita sudah kasih, ya. Tapi ini saya terima sebagai masukan untuk kita coba berikhtiar bersama-sama untuk provinsi, tapi juga teman-teman di Balai di Cipta Karya di Balai kita juga ada kita coba komunikasikan supaya jalan-jalan di kota ini kita tata baik. Dulu jalan itu di atas air, sekarang jalan sudah di bawah air. Ya, di kota di ruas-ruas jalan besar yang besar-besar di kota itu sekarang ada di bawah. Artinya bahwa PR untuk menata kota ini dari sisi lingkungan, pengembangan wilayah dan penataan infrastruktur kota itu menjadi sesuatu yang tidak bisa bicara sepotong-sepotong. Saya bilang ini Sorong, kekuatan besar ada di swasta. Swasta punya uang banyak di kota ini, tapi infrastruktur juga mereka harus punya bagian ikut bersama-sama. Sama-sama. Tadi itu nanti kita bikin aturan toh. Oh boleh investasi ini tapi sekian persen kota taruh di sini. Supaya kita urus ini infrastruktur kota. Bisa begitu toh. Public interest itu ada di investasi. Investasi 1 triliun 10% kota taruh di sini tuh public interest. Nah itu juga belum terkelola toh. Belum. Ada banyak di sini di Kota Sorong ini. Usai kegiatan, Ketua LPR dan Kepala Bapeda Papua Barat menjelaskan tugas LPR dalam pendampingan dan melakukan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat, serta peluang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sorong yang sangat menjanjikan. Jadi yang pertama, ini kan program rutin yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Rakyat Papua Barat. Jadi mulai dari 2015 kami sudah melakukan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan itu. Yang pertama adalah kerajinan tangan. Itu terkait dengan jahit, kemudian merajut, kemudian kerajinan tangan yang lainnya. Jadi dari 2015 sampai 2019 itu fokusnya LPR itu adalah sebagai pendampingan untuk pengembangan badan usaha milik kampung atau badan usaha milik desa. Itu kita lakukan di beberapa kabupaten, di Raja Ampat, kemudian Kabupaten Tambrau, kemudian Kabupaten Sorong, kemudian Kabupaten Sorong Selatan. Nah, di 2022 ini kita coba untuk masuknya di Kota Sorong. Nanti di Kota Sorong ini ada beberapa tim yang sudah siap, ya, terutama adalah karena kita melihat adalah mama-mama Papua ini kan lebih terutamanya adalah mereka punya kerajinan tangan, dan itu mereka buat noken itu yang luar biasa. Nah itu kita sudah survei beberapa tempat yang kendalanya adalah terkait dengan pasaran.
Nah, marketnya ini yang kemudian hari ini kita akan pikirkan solusinya. Kalau ketika kendalanya di market, ya nanti teman-teman di LPR atau tim ini mencoba untuk membangun jaringannya di luar Sorong, sehingga ya kita coba untuk membantu mama-mama Papua itu yang punya kerajinan tangan itu kita bisa pasarkan di luar Sorong. Nah, itulah yang target kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan kegiatan ini adalah kerjasama dengan Provinsi Papua Barat, dalam hal ini MOU-nya ada di Bapeda. Ya, MOU-nya ada di Bapeda. Jadi target kita untuk pelaksanaan kegiatan ini selama 3 bulan ke depan. Kreativitas ekonomi memberi sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, baik secara regional dan juga nasional, dan itu sangat positif. Lalu tiba gilirannya ya, meningkatkan pendapatan per kapita per penduduk ya, mengurangi kesenjangan gap pendapatan di antara warga dan sebagainya, dan ini sangat penting. Jadi ini harus kita memberi perhatian semua ya, bukan hanya pemerintah saja ya, tapi swasta atau pemodal atau mereka yang melakukan aktivitas investasi yang besar ya, ikut memberi sumbangsi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh rakyat secara nyata. Kreativitas ekonomi yang mereka lakukan secara nyata, lalu itu bisa membuat mereka bergairah, lalu bisa bertumbuh ekonomi kita. Dan Sorong Kota ini tentu sektor ini sangat menjanjikan ya. Peluang pengembangan ekonomi kreatif di Papua Barat, khusus di Kota Sorong, ini sangat menjanjikan, baik untuk pasar domestik di Kota Sorong sendiri, tapi Sorong juga sebagai daerah penyangga bagi pengembangan ekonomi yang katakanlah kita ada KSP, KSP Raja Ampat, kawasan strategis pariwisata nasional, ada KEK di situ juga. Nah, ini juga peluang-peluang besar yang dimana kalau ekonomi kreatif ini bisa dikembangkan secara baik, terus rantai pasoknya ada, rantai pasarnya, kemudian akses permodalan yang bisa kita lakukan, akan jadi saya sangat senang ya. Saya berharap ini juga akan berkembang di mana-mana ya, di Kota Sorong ini, tapi juga di daerah-daerah lain, supaya bisa memberi dampak nilai lebih bagi pendapatan per kapita penduduk, terus menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga nanti akan dalam pengembangan kan bisa untuk orang lain. Jadi masalah-masalah kita katakanlah kemiskinan, ya, pengangguran, ya, gap pendapatan tadi saya bilang itu menjadi bisa kita atasi. Gitu. Pemirsa, usai pembukaan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dan tatap muka bersama BAMDes atau Barisan Muda dan Cesangkek bertempat di Cafe Foodpedia, Kota Sorong. Kita kan pakai pendekatan koridor ekonomi supaya batas administrasi tidak menjadi menghalang kita untuk aktivitas ekonomi bisa jalan. Jadi kita sini suplai tenaga kerja pabrik yang ada di KEK sana. Kita suplai. Jadi kita itu salah satu contoh. Tenaga kerja di sini kita suplai ke sana. Industri pariwisata di itu juga. Jadi kita tidak bisa jalan dengan tadi seperti saya bilang. Joint manajemen area di pemerintahan itu wajib. Kota Sorong, wali kota harus cerdas cara dengan Raja Ampat. Karena Raja Ampat itu dia punya gula itu susah. Orang datang ke Raja Ampat lewat Sorong. Dia harus bermanfaat dengan Sorong harus mainkan peran seperti apa? Sebagai akomodasinya, sebagai transitnya, sebagai support apa? Nah ini harus dilakukan. Kesehatan.
Pemirsa, keesokan harinya, Sabtu 15 Januari 2022, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa masjid di Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bapeda Papua Barat dan Cesangkek bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada beberapa masjid yang sedang membangun gedungnya. Di antaranya Masjid Al-Waton Boswesan, Masjid Al-Mustafa KPR Putra Residence, dan Masjid di Pasar Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Waton yang saya hormati, saya langsung saja. Kedatangan kami pada siang hari ini, kami selaku tim sahabat Pak Dante Sangke, beliau sehari-hari sebagai Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat. Jadi berdasarkan komunikasi teman-teman di lapangan lewat Om Victor ini dengan Pak Ketua Pembangunan Masjid Pasialu, beliau tiba di Sorong kemarin siang menghadiri agenda pelatihan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian hari ini beliau akan memberikan bantuan di 3 masjid. Jadi hari ini nanti 3 tempat selain Al-Waton, Al-Mustafa, kemudian Masjid Pasar Bersama. Ya. Dan ini tidak ada unsur lain-lain, ini adalah partisipasi beliau, dan bukan saja 3 masjid ini. Ya, ada di gereja-gereja juga beliau akan memberikan bantuan pura dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bukan tatap muka kita yang pertama dan terakhir, kita akan menjalin silaturahim untuk hari-hari yang esoknya kita tingkatkan. Sampai demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Waton yang saya hormati dan para rekan-rekan sahabat tim, tentu kami merasa bangga dengan kehadiran beliau kami di masjid ini. Sejak saya menjadi ketua pembangunan masjid sampai hari ini mungkin baru 2 pejabat daerah, pejabat provinsi baru 1 kali muncul di sini. Sudah kurang dari 2000 sampai tahun 2022, berarti masuk 20 tahun Pak. Pejabat daerah tidak pernah masuk di lingkungan masjid kami. Tentu pada siang hari ini kedatangan beliau, mari kita beri apresiasi. Semoga kedatangan beliau di sini bukan cuma hari ini, tapi insya Allah ke depan pasti akan di sini terus, akan tertariknya Al-Waton. Jadi masjid kita ini masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita harus lakukan. Apalagi menyangkut 2 bulan lagi masuk Ramadan, ini masih kita butuh pengalas. Karena Pak, jemaah kami di sini tidak mampu keluar Jumat, tidak mampu lagi. Makanya ada pengembangan ini. Kalau kita Ramadan itu Pak, bulan puasa itu kalau 1 bulan full itu kita pakai sholat di halaman pakai karpet 1 bulan full itu Pak. Kalau di sini sudah berapa tahun ini setelah pengembangan ini, saya telah amati, memang kita butuh pengembangan, tapi kami tidak mampu dengan sesuai harapan kami punya jamaah. Tentu ini suatu kebanggaan kami di Provinsi Papua Barat. Hari ini kedatangan bisa melihat kondisi kami, tentunya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Itu mungkin dari penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak, ini fasilitas cuma segini saja, tapi kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Itu sama penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya ini orang tua dari Pak Dance ini,
ponakan, saya punya ponakan, sehingga dia mau ajak temani supaya datang sebagai orang tua, mungkin memberi doa restu kah, dukungan kah, dorongan kah untuk anak-anak ini supaya bisa maju atau bisa melakukan sesuatu. Ya, saya ini orang tua yang sudah mengabdi juga di pemerintahan, tapi sudah sama-sama dengan anak-anak ini. Saya sudah pensiun sudah 9 tahun lalu. Kota ini dulu saya yang buka dengan Pak Jumane, jadi kepala Bapeda pertama di sini. Kita memulai, kami memberi suatu simbol namanya Sokoba, Sorong Kota Bersama. Jadi ini sudah pas. Apa yang kita lakukan ini kita membangun secara bersama-sama. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak ini ada punya perhatian, ada punya kepedulian terhadap pembangunan ini, khususnya di bidang mental spiritual kita. Apakah itu gereja, masjid, dan lain-lain. Jadi ya, saya ini kebanyakan tinggal di rumah, jadi ponakan ini bilang, nah mari kita jalan-jalan, jangan tinggal-tinggal di rumah saja terus karena nggak ada kegiatan. Hal yang penting adalah silaturahmi kita ini penting, saling menyamakan persepsi atau kesepakatan, kebersamaan bagaimana kita membangun kota kita ini. Tadi saya sudah bilang Sokoba, Sorong Kota Bersama. Jadi ini tidak ada orang yang klaim bahwa ini dia punya. Kota itu milik semua orang. Saja yang ada di sini ya kita sama-sama memiliki kota ini, betul. Dan kita tidak hanya sampai di sini, tapi kita akan terus membangun kebersamaan kita terus ke depan. Ya, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Dan atas perhatian ini saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya. Baik, saya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, klarifikasi semua. Nanti di media mungkin orang bicara kesan seperti apa. Jadi ini merajut dari tadi klarifikasi soal distribusi perhatian pemerintah terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan yang berbasis pada pembangunan karakter bangsa di gereja atau di masjid atau di agama gitu kan. Papua Barat punya visi itu 3 kata saja: aman, sejahtera, dan bermartabat. Nah, jadi aman ini cuma satu misi saja, itu terbangunnya kehidupan toleransi yang harmoni di Papua Barat. Cuma satu misi saja. Nah, dan siapa penanggung gugat atau yang bertanggung jawab dalam mewujudkan ini? Pertama adalah pemerintah dan bersama-sama dengan dukungan masyarakat yang berbasis pada agama Muslim, agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, Konghucu yang diakui secara legal di negara ini dan di provinsi Papua Barat ini. Nah, karena sejalan dengan itu, kami di provinsi sangat masif mengalokasikan kebijakan cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur keagamaan, kemudian kegiatan keagamaan dan kelembagaan keagamaan. Kalau ada komunikasi, saya bilang saya tidak punya kepentingan, sama sekali tidak punya kepentingan. Sama dengan orang tua saya ini, ya sudah, kita Tuhan panggil untuk mengabdi melayani umat dengan kapasitas kerja kita. Kalau nanti pada saat itu saya sudah selesai, tugas selesai. Jadi sehingga saya tidak punya tendensi atau ambisi dan sebagainya untuk hal-hal yang sifatnya lain. Tetapi selagi masih mengabdi, masih ada dalam proses ikut mempengaruhi kebijakan dan sebagainya, mungkin apa yang bisa saya lakukan. Dan memang kalau kerja Bapeda saya tidak ada di lapangan seperti ini paling banyak ya. Paling rapat koordinasi itu yang peran saya. Tapi pelayanan yang langsung begini, saya biasa di belakang. Saya biasa di belakang, misalnya data masjid musola di Sorong itu berapa? Ya. Ada sekitar 222 ya, data di saya 222.
Jumlah umat muslim di Sorong Kota itu berapa? Kalau saya bilang jumlah penduduk kita 270, paling terbesar di Papua Barat 1000, di Papua Barat tidak. Nah kemudian bentuk fisik dari kebutuhan fisik itu, Kota Sorong atau pemerintah atau kebutuhan itu sudah direspon secara bertahap, atau kalau gitu karena kita pemerintah juga kemampuan terbatas, bertahap dengan baik, dengan berimbang, atau misalnya bukan hanya gedung fisik saja, tapi kita merespon terhadap peran-peran pemerintah dalam penguatan kapasitas, kelembagaan, misalnya MUNI seperti apa, ya, atau di pengurus-pengurus di masjid seperti apa, remaja masjid seperti apa. Nah, itu yang kita juga lakukan. Nah, seperti ini sudah dikerjakan, didorong, diperhatikan, disentuh oleh pemerintah seperti apa. Keberagaman dalam harmoni itu penting, karena itu kekuatan kita bisa membangun negeri kita, membangun kota kita menjadi Sokoba tadi, Sorong Kota bersama itu harus terwujud. Dan Sokoba baru orang atur barang di tempat yang lain, itu kan salah. Ya kan? Atur sendiri-sendiri baru itu lainnya apa? Jadi kita harus dalam semangat Sokoba, Sorong Kota bersama. Sekian, terima kasih, selamat untuk kita semua. Sampai kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memberikan bantuan untuk Masjid Al-Waton, rombongan lalu menuju ke masjid kedua, yaitu Masjid Al-Mustafa di KPR Putra Residence, Jalan Malibela, dan dilanjutkan ke masjid ketiga di Pasar Bersama untuk memberikan bantuan bahan material untuk pembangunan masjid-masjid tersebut. Atas partisipasinya, dua tahap awal sudah dibantu dengan semen 100 sak. Kemudian bantuan ini bisa berlanjut dan bisa ikut juga menyelesaikan lantai atas yang secepat mungkin. Ya, jadi itu harapan kami, saya sampaikan langsung kepada Bapak, mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibantu untuk menyelesaikan lantai atas. Mungkin dari saya sambutan cukup sekian, dan mungkin ada seperti jawaban dari Bapak, kami persilakan. Saya terima kasih untuk kesempatan dan untuk kita diterima masuk di dalam sini. Kita sudah lihat apa yang sedang dilakukan, terus mungkin ada sedikit yang material kan sambil jalan. Buku yang dikasih juga ini doa, kita berdoa bersama-sama. Ya, siapa tahu, saya juga tidak menjanjikan apa-apa, tapi ya mungkin datang melalui acara ini kami punya pergumulan yang silakan disolusikan, didoakan supaya ada ya kiranya waktu ke depan kita saling menolong. Dan sama di buffet itu kan dadakan, kalau ini jadwal di sini buffet dadakan jelas. Kemudian juga ini kita orang punya kebijakan di provinsi sangat jelas dalam kemitraan dengan tokoh-tokoh, dengan keagamaan, dengan kelembagaan dan sebagainya, lembaga sosial, kemasyarakatan itu menjadi mitra yang kuat hari ini. Gubernur kita masih ya, ada di komunitas-komunitas, paguyuban juga di masjid-masjid, di pura, di gereja-gereja beliau. Cukup itu karena kami punya program jelas, cukup besar perhatian itu, dan atas sama itu saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, semua dukungan yang selama ini sudah dibangun baik, terutama
doa-doa kalau pemerintahan bisa eksis, bisa berjalan sehingga hari ini. Dan kalau bicara masa kepemimpinan, ini Pak Gubernur Wakil ini kan tinggal hitung 3 bulan lagi katakan berakhir, tetapi pemerintah tetap terus berjalan. Ya, karena itu dukungan umat, terutama di komunitas di sini juga kita harapkan memberi dukungan pada pemerintahan yang ada, tinggal beberapa waktu selesai. Mungkin kita juga bergumul untuk demokrasi di 2024 yang akan datang, tapi kita tidak boleh terjebak dengan berpolitik dalam masjid, berpolitik dalam gereja, ini tidak. Kita boleh mainkan peran kita dalam kelembagaan kemitraan. Peran-peran kita sudah diarahkan dalam aturan, dalam norma itu, lalu partisipasi jelas, jangan sampai banyak orang terjebak lalu para kiai yang harusnya di mimbar khotbah di masjid, pendeta naik di panggung-panggung politik praktis, padahal tugas dia ada mengarahkan umat supaya kalau di masyarakat ini roh bekerja menginsafkan umat untuk memberi pilihan terlibat dalam proses demokrasi itu dengan arahan dari atas gitu. Jangan arahan sesaat karena ada pendekatan. Nah, ini pendekatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu kurang saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas apresiasi untuk terima di sini. Dan kiranya perjumpaan ini bermakna, kita saling memaknai masing-masing. Saya punya juga ada makna, ada pesan yang saya bawa, tapi juga kehadiran kami di sini ada pesannya. Tadi saya sudah sampaikan sebagian, tetapi ini tadi yang tadi peran mimbar di masjid itu tegak. Seorang ini dinamis, setiap saat ada perubahan, dan kita menjadi orang harus membuka diri, harus peka supaya apa yang datang dan berubah itu tidak menyesatkan kita, tapi harus memberi nilai tambah bagi kebersamaan kita di kota ini. Serta seluruh panitia pembangunan masjid mengucapkan selamat datang Bapak Sanje beserta rombongan di sore hari ini di masjid kami. Tentu kami mengapresiasi atas kehadiran Bapak. Bapak bisa berkunjung di tempat ini. Ini adalah tempat ibadah kami warga masyarakat muslim yang berada di lingkungan pasar bersama. Pada kesempatan ini kami ada juga dalam beberapa agenda resmi pemerintahan dan tugas-tugas kami di provinsi, undangan undangan mandiri, dan juga memberi motivasi terhadap suatu gagasan atau upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemberdayaan sosial pengembangan ekonomi kreatif yang dikelola dan dibina pada kesempatan ini ada juga diakses ini kami ada di sini dan ikut bersama-sama bertemu dan juga berikhtiar bersama-sama ya, ikut juga bertemu bersama-sama melihat tentang apa yang sedang terjadi di sini, kebetulan tentang bagaimana tempat pembangunan fisik gedung masjid, tapi juga bertempat secara tidak sengaja dengan umat yang ada di sini dalam hubungan silaturahmi bersama-sama. Karena itu pada kesempatan sekali lagi saya sangat terima kasih ada semua yang ada sekarang ini, baik pengurus tapi juga pegawai panitia, bahasan
sangka kalau beliau ada sini jadi ketua panitia. Alhamdulillah dapat barang jadi. Jadi kami jalan kaki sama-sama untuk bikin provinsi. Cukup beras dari. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya bisa datang mendapati beliau dengan luar biasa bersama umat di sini untuk kita berjumpa sebentar saja, tapi perjumpaan ini sangat bermakna bagi diri saya dan juga bagi umat dan khusus teman saya Pak Hasan ini, bahwa perjuangan dan pergumulan kita belum selesai dalam berbagai hal, baik dalam mengawal hadirnya Provinsi Papua Barat dan Hulu dan Jaya Barat, dan beliaunya adalah salah satu pelakunya. Tim 315 itu, dan beliau mendapat kesempatan ada di sini untuk bersama-sama dengan umat untuk bergumul tentang pembangunan spiritual, pembangunan karakter bangsa yang ditemui baik secara umum tapi khusus di pasar bersama ini. Dan pada kesempatan ini dengan hadirnya kami di sini, di samping beliau sendiri juga ada tugas-tugas 315 mengawal apa yang sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam kebijakan khususnya pada bidang keagamaan, Bagaimana pada kesempatan kemarin dan hari ini tadi di Rufai tapi juga di Manginela sana, bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat hari ini punya kebijakan yang sangat jelas, visi yang jelas tentang bagaimana pembangunan mental spiritual di bidang keagamaan. Kita punya visi itu aman, sejahtera dan bermartabat. Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Aman itu bicara satu misi saja, yaitu terciptanya kehidupan kerukunan antar umat beragama di Papua Barat secara baik dan berhasil. Nah, salah satu dari prioritas itu adalah bagaimana kita mendorong atau sama-sama memberi kesempatan bergumul tentang bagaimana pembangunan sarana-prasarana keagamaan, tapi juga pembinaan atau mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga penguatan dan pembinaan kelembagaan keagamaan. Dan memang cukup banyak hal yang sudah dilakukan, tapi juga banyak yang belum tersentuh, termasuk mungkin di sini Pak Hasan ya, dan nanti juga dapat informasi juga karena banyak sekali dari program yang masif itu. Saya harus jujur mengatakan bahwa komunikasi kita tidak bangun secara intens, lalu sasarnya itu banyak tidak berimbang di semua tempat, di Kota Sorong ini tapi juga di tempat-tempat lain, di mana distribusi hadirnya aksesibilitas pemerintahan yang dilakukan bahwa 3 program yang tadi saya sebut itu belum menyeluruh, belum menyentuh. Mungkin juga di sini belum mendapatkan sentuhan itu. Saya sendiri tidak tahu, nanti Pak Ketua mungkin informasi disampaikan. Dan beliau sangat tahu hari-hari saya seperti apa, beliau juga seperti apa. Ya. Sehingga kita, tapi dalam perjuangan dan perkumpulan bersama-sama untuk sesuatu yang baik ke depan itu menjadi komitmen kami sama-sama. Walaupun saat ini ya, saya sendiri jujur harus mengatakan bahwa kami punya harapan-harapan itu tidak terwujud dalam hari ini, dalam hal nyata dalam mengelola pemerintah dan sedikit bantuan yang kita kasih, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kota Sorong, kota yang majemuk, berkembang dengan dinamikanya, begitu banyak hal tiap hari berubah dan terjadi. Jadi dalam baik mobilisasi manusia, orang masuk ke Papua, keluar dari Papua, mengakses segala macam masa depan mereka di sini. Ini Sorong tempat, ya, sehingga komunitas yang terhimpun di dalam keagamaan Muslim atau juga di masjid-masjid itu menjadi bagian yang memiliki peran sangat penting. Sehingga pada sore hari ini kami ada di sini berkunjung, tujuan membangun silaturahmi itu, membangun hubungan batin di antara kita. Dan itu juga pesan yang pasti Tuhan kasih tahu
kita punya hubungan itu dua, hubungan ke atas dan hubungan di antara sesama. Di agama mana saya mengajarkan, tapi ke Muslim itu kan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah itu menjadi dua hal yang harus dipegang oleh semua. Karena itu ya kami datang tujuannya itu kan, pesan lagi bahwa kita akan berada di perkembangan yang dinamis dalam respon terhadap pemerintahan, demokrasi, ya, perubahan alam, perubahan total secara global, baik iklim, tapi juga pergerakan rantai pasar, rantai pasok, dan hal-hal besar terjadi di sini. Dan dorong ini saya katakan lagi, kita tidak hanya datang sekadar untuk berpikir tentang diri kita dengan tujuan kita, tapi kita berpikir juga tentang kebersamaan, tentang keberagaman, tentang masa depan kita bersama-sama. Sorong ini rumah kita bersama. Papua Barat itu rumah besar, rumah kita bersama. Bukan rumahnya orang sama-sama. Bukan orang Mebrat, orang Moi saja, tidak. Orang Arfak saja, tidak. Ini orang Jawa, ya. Orang Maluku, orang Sulawesi, orang Sumatera juga punya rumah di sini. Ya, punya rumah di sini. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya menyampaikan permohonan maaf. Dan sekali lagi terima kasih karena pertemuan ini sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selesai. Pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPR bekerjasama dengan Bapeda Provinsi Papua Barat. Semoga dengan adanya pelatihan pengembangan ekonomi kreatif ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM yang bisa dikembangkan dalam masyarakat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat di Kota Sorong, dan juga dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.